Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang tafsir ayat manajemen pendidikan dalam kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak hanya bisa lepas dari proses pendidikan dan pengelolaan kehidupan yang baik. Dalam Islam, konsep manajemen sebenarnya sudah diajarkan dalam Al-Quran. Salah satu ayat yang dapat dijadikan landasan dalam manajemen pendidikan adalah firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Maksudnya, ayat ini mengandung nilai yang sangat penting dalam manajemen pendidikan, yaitu amanah, tanggung jawab, dan keadilan. Dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan pendidikan seperti sekolah, kampus, ataupun pesantren, setiap orang memiliki peran dan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan baik. Pertama, yaitu amanah. Dalam dunia pendidikan, seorang guru, dosen, atau pemimpin lembaga pendidikan memegang amanah yang besar, yaitu mendidik, membimbing, dan mengarahkan peserta didik. Yaitu untuk apa? Yaitu untuk menjadi manusia yang berilmu dan berakhlak. Amanah ini tidak hanya berkaitan dengan penyampaian ilmu, tetapi juga dengan pembentukan karakter. Oleh karena itu, seorang pendidik harus menjalankan tugasnya dengan penuh keikhlasan, tanggung jawab, dan profesionalisme. Kedua, yaitu keadilan. Dalam pengolahan pendidikan, ayat ini menekankan bahwa setiap keputusan harus dilakukan dengan secara adil. Dalam konteks pendidikan, keadilan bisa terlihat dari cara seorang guru memperlakukan semua siswa secara sama tanpa membeda-bedakan latar belakang seperti status sosial ataupun kemampuannya. Seorang pemimpin lembaga juga harus membuat kebijakan yang adil agar seluruh anggota organisasi merasa dihargai dan termotivasi untuk berkembang. Ketiga adalah tanggung jawab. Dalam kepemimpinan manajemen pendidikan, pemimpin seperti kepala sekolah, rektor, ataupun seorang kiai memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan mengelola lembaga pendidikan dengan baik. Kepemimpinan yang baik akan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, disiplin, dan penuh semangat untuk menuntut ilmu. Dalam kehidupan mahasiswa contohnya, Nilai-nilai dalam Al-Quran juga sangat relevan, seperti mahasiswa memiliki amanah sebagai penuntut ilmu. Amanah tersebut harus dijalankan dengan cara belajar bersungguh-sungguh, menghargai dosen, serta memanfaatkan waktu dengan baik. Selain itu, mahasiswa juga harus bersikap adil dalam berorganisasi, bekerja sama dengan teman, dan menjalankan tugas kelompok. Dengan demikian, tafsir ayat dalam surat An-Nisa ini mengajarkan bahwa kehidupan yang teratur dan pendidikan yang baik harus dibangun di atas nilai amanah, keadilan, dan tanggung jawab. Jika nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka lingkungan pendidikan akan menjadi tempat yang baik untuk membentuk generasi yang berilmu, berakhlak, dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Sebagai penutup, kita dapat memahami bahwa Al-Quran tidak hanya mengajarkan ibadah semata, tetapi juga memberikan pedoman tentang bagaimana mengelola kehidupan dan pendidikan dengan baik. Oleh karena itu, setiap individu yang terlibat dalam dunia pendidikan hendaknya menjadikan nilai-nilai Al-Quran sebagai dasar dan menjalankan tugas dalam tanggung jawabnya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan tentang tafsir ayat manajemen tentang kehidupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.